klarifikasi ini sebenarnya tidak tepat. Kalau beliau menyatakan bahwa video ini sifatnya hanya internal, pembukaannya jelas. Ayyuhal mujahiduna aina ma kanu. Ini kalimat yang sangat terbuka. Terbuka kepada siapa? Kepada semua para mujahidin. Apalagi di dalam kalimat-kalimat di bawahnya, kutipan-kutipannya adalah jelas ajakan untuk membunuh. Kalimatnya tidak bersayap. Kun Abdullahil qatil wala takun Abdullahil maktul. Jadilah hamba Allah yang membunuh, jangan jadi hamba Allah yang terbunuh. Ini tentu berbahaya kalau kemudian ditelan sedemikian rupa oleh mereka para, mohon maaf sekali lagi, para mujahidin. Termasuk pada akhir pernyataan tersebut ada ajakan untuk memerangi para musyrikin dimanapun berada, sampai dengan titik darah penghabisan. Ini jelas merupakan ajakan untuk berperang, ajakan untuk berjihad, dan tidak tepat kalau dikatakan ini konsumsi internal. Internal itu siapa? Apakah dia, Ujang Hamdun ini merupakan bagian dari para mujahidin, bagian dari para teroris, kelompok-kelompok radikal, sehingga ia membuat video ini untuk memotivasi kelompoknya agar semakin kuat perlawanannya terhadap musuh-musuh mereka. Jadi saya minta, walaupun sudah klarifikasi dan minta maaf, hukum tetap harus ditegakkan. Karena pertama ini meresahkan, yang kedua ada indikasi ini mengarah pada ajakan untuk buhot, untuk berperang, untuk memerangi sesama, dan ini harus diusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baru-baru ini viral di media adanya video yang diperagakan oleh 4 orang di satu tempat dengan menenteng senjata laras panjang dan menggunakan atribut yang banyak digunakan oleh kalangan agama tertentu, terutama Muslim. Dan satu di antara 4 orang tersebut diketahui bernama Ujang Hamdun, menyampaikan pidato yang berapi-api, intinya ajakan untuk berjihad. Bahkan di akhir videonya beliau menyampaikan satu kalimat yang provokatif. Jadilah engkau orang yang membunuh, jangan sekali-kali menjadi muslim yang dibunuh. Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti video tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-mujahidina fi kulli makan. Al-wasikina bi nasrillah. للذين هاجروا إلى الله وتذكروا عن الدنيا وزينتها. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به والله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Kun Abdullah qatil, wala takun Abdullah maktul. Jadilah hamba yang membunuh, jangan jadi hamba yang dibunuh. Aktul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang musyrik dimanapun berada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tentu tayangan tersebut sangat tidak tepat karena muncul bertepatan di bulan suci Ramadan, bulan yang kita semua harus menghormati kesucian dan kebesaran bulan tersebut. Dan jelas sekali di dalam pernyataan tersebut bersifat umum karena diawali dengan ayyuhal mujahiduna aina ma kanu, wahai para mujahidin dimanapun berada, dan kemudian ditutup dengan kun Abdullahil qatil wala takun Abdullahil maktul. Jadilah hamba Allah yang membunuh, jangan jadi hamba Allah yang terbunuh. Termasuk di dalamnya ada satu kutipan ayat untuk membunuh, memerangi para kaum musyrikin sampai dengan titik darah penghabisan. Ini tentu tidak tepat sekali, apalagi seorang sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, sang juru bicara yang berpidato dengan menggebu-gebu itu adalah seorang yang punya otoritas di bidang keagamaan,
Sekretaris MUI, pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Dan di dalam akun Twitternya, Ujang Hamdun ini menampilkan foto dengan tokoh yang menggunakan baju khas salah satu partai. Saya sebutkan, mohon maaf, Partai Keadilan Sejahtera. Dan biasa setelah kemudian video ini viral dan dilakukan klarifikasi oleh aparat pemerintah, kemudian Ujang Hamdun mengatakan bahwa di dalam klarifikasinya, saya mendapatkan klarifikasi dari salah satu media, Sukabumi Update. Beliau menyampaikan begini, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ujang Hamdun beserta rekan-rekan Saudara Apem, Saudara Abdul Razak, dan Saudara David. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala video yang beredar yang meresahkan warga negara Indonesia. Terkait video tersebut, dalam kesempatan ini ingin mengklarifikasi bahwa apa yang kami gunakan dalam video tersebut, terutama ini kitab Majmu' Awal, dan ini semua senapan angin dan ini salah satu pelurunya, kata Ujang Hamdun sembari menunjukkan senjata-senjata seperti terlihat dalam video. Bahwa di video tersebut, mohon maaf sekali, kami buat untuk internal kami, untuk membangkitkan semangat di internal kami, dan ternyata ini video ada yang membagikan dan meresahkan masyarakat. Kemudian ia melanjutkan, mohon maaf sekali untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami berharap kepada seluruh keluarga untuk membukakan pintu maaf kepada kami, dan ini sangat mengganggu. Kami sekali lagi mengapresiasi, kami bukan kelompok intoleran atau melawan negara, seakan murni dipergunakan untuk internal kami. Dan senjata ini semua hanya senjata angin, tidak ada pelurunya. Dan kami serahkan sepenuhnya hari ini ke TNI Polri untuk disita dalam rangka untuk pembelajaran bagi kami. Dan sekali lagi, saya akhiri ucapan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada jajaran TNI Polri yang telah berperan aktif pada kami untuk rapat pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi ini sebenarnya tidak tepat. Kalau beliau menyatakan bahwa video ini sifatnya hanya internal, pembukaannya jelas. Ayyuhal mujahiduna aina ma kanu. Ini kalimat yang sangat terbuka. Terbuka kepada siapa? Kepada semua para mujahidin. Dan mujahidin dalam versi ini adalah mereka para, karena jihad dalam persepsi mereka adalah al-qital, perang, membunuh. Apalagi di dalam kalimat-kalimat di bawahnya, kutipan-kutipannya adalah jelas ajakan untuk membunuh. Jangan sampai kalimatnya tidak bersayap. Kun Abdullahil qatil wala takun Abdullahil maktul. Jadilah hamba Allah yang membunuh, jangan jadi hamba Allah yang terbunuh. Ini tentu berbahaya kalau kemudian ditelan sedemikian rupa oleh mereka para, mohon maaf sekali lagi, para mujahidin. Termasuk pada akhir pernyataan tersebut ada ajakan untuk memerangi para musyrikin dimanapun berada, sampai dengan titik darah penghabisan. Ini jelas merupakan ajakan untuk berperang, ajakan untuk berjihad, dan tidak tepat kalau dikatakan ini konsumsi internal. Saya agak mencoba internal itu siapa? Apakah dia, Ujang Hamdun ini merupakan bagian dari para mujahidin, bagian dari para teroris, bagian daripada kelompok internal, kelompok-kelompok radikal, sehingga ia membuat video ini untuk memotivasi kelompoknya agar semakin kuat perlawanannya terhadap musuh-musuh mereka. Jadi saya minta, walaupun sudah klarifikasi dan minta maaf, hukum tetap harus ditegakkan. Karena pertama ini meresahkan. Yang kedua, ada indikasi ini mengarah pada ajakan untuk buhot, untuk berperang, untuk memerangi sesama. Dan ini harus diusut. Kemudian, kalau itu hanya senapan angin, saya kira ini simulasi saja.
Pelurunya peluru senapan angin simulasi saja. Toh senapan angin bisa juga mematikan kalau diarahkan pada titik-titik yang mematikan. Jadi tidak bisa kemudian dibenarkan tindakan mereka. Di bulan suci Ramadan ini saya kira tidak tepat sekali kalau kemudian ajakan-ajakan perang digelorakan dengan diksi-diksi agama untuk dan atas nama agama di negara yang damai. Ingat, Ujang Hamdun dan kawan-kawan, Indonesia ini Darus Sulhi, daerah damai, bukan Darul Harbi, bukan wilayah perang. Kalau Anda mau berperang, tidak di Indonesia tempatnya. Kalau Anda mau berperang, silahkan pergi berjihad ke negara Suriah misalnya, yang itu perang tidak berakhir-akhir. Silahkan jadi Taliban. Jadi sekali lagi kami memohon kepada pemerintah, kepada aparat TNI Polri untuk mewaspadai hal ini. Jangan memaafkan kemudian dibiarkan kasusnya menguap. Karena ini tidak bisa dibenarkan oleh kami. Apalagi ajakan ini dilakukan dengan menggunakan atribut-atribut agama, dengan melampirkan dalil-dalil agama, dengan bahasa Arab lagi. Maka proses hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Soal maaf urusan lain, kami memaafkan. Itu kekhilafan, tapi untuk apa? Untuk apa kalau itu hanya sekedar kekhilafan? Dan buku kecil yang dipegang oleh salah satu di antara 4 orang itu harus dilihat. Kalau di Twitter itu dikira buku Iqra, dikira buku belajar baca Al-Quran. Padahal jelas di dalam klarifikasinya itu bukan buku Iqra, tetapi itu adalah kitab yang di dalamnya berisi ajakan untuk berperang, untuk memerangi, dalam bahasa mereka, musyrikin. Kitab Majmu' Awal. Jangan-jangan itu berisi tentang anjuran untuk memerangi sesama yang dianggap kafir, yang dianggap musyrik oleh mereka. Jadi kami sekali lagi meminta kepada aparat pemerintah, TNI, Polri, untuk mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya. Dan kami mohon kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi untuk menonaktifkan sekretarisnya, Bupati Sukabumi, untuk menonaktifkan Ujang Hamdi, karena yang ia lakukan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ia lakukan menjadikan citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tercoreng. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua belajar dari kasus ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.